Waduh, feeling saya nggak enak ini Udin. Jangan-jangan si Acil dijebak. Waduh, berarti Pak Zain bohong sama Acil. Tapi buat apa? Dia kan paman kamu sendiri juga kan, Topik? Ya, memang Pak Zain itu paman saya. Tapi dia kerja buat Pak Broto, Udin. Jangan bilang siapa-siapa dulu. Saya curiga Acil lagi disekap di dalam. Kita harus ke sana sekarang buat pastiin. Sialan, pintunya terkunci. Paman Zain benar-benar niat ngurung Acil di dalam. Saya yakin mereka ada di area bongkar muat belakang, tapi gak ada celah buat masuk. Apalagi kita cuma berdua. Gimana nih? Topik, kalau kita nekat buat dobrak, si Darto pasti dengar. Dia itu tangan kanannya Ucok yang paling sadis. Kalau dia kaget, bisa-bisa si Acil malah dia apa-apain di dalam. Aduh, kita udah gak punya pilihan lain, Udin. Saya harus panggil bantuan. Saya bakal ke rumah polisi untuk minta bantuan. Kamu tetap di sini ya, pantau dari jauh. Kalau lihat mobil Paman Zain keluar, langsung hubungi saya. Cuman itu ya solusinya. Baiklah, tapi jangan lama ya. Saya juga lumayan takut nih lama-lama di sini. Iya, tenang aja. Kalau ada apa-apa, telepon saya aja langsung. Mas Topik, ada apa ya Mas? Mbak Sarah, Bapak ada kan? Ini ada yang gawat nih. Teman saya si Acil kayaknya disandra di gudang. Waduh, Bapak belum pulang Mas. Tadi bilangnya sih masih ada urusan di kantor polisi sama Pak Broto itu. Tapi tunggu aja, pasti bentar lagi juga pulang tuh. Duduk aja dulu, tenangin diri dulu Mas. Aduh, nggak ada di rumah ya. Ya udah dah, saya tunggu aja kalau gitu. Nggak apa-apa kan, Mbak? Iya, nggak apa-apa kok Mas. Duduk aja dulu, santai. Aduh, Mbak Sarah, beneran deh. Saya kalau nunggu di sini lama-lama nggak apa-apa juga kok. Asal yang nemenin Mbak Sarah. Rasa panik saya mendadak hilang separuh pas lihat Mbak Sarah di dekat saya. Hehehe. Ya, Mas Topik ini sempet-sempet juga ngerombar. Padahal temannya lagi bahaya. Ya kan, justru Mbak Sarah itu obat penawar kegelisahan saya. Nyawa Acil emang di ujung tanduk. Tapi kalau saya pingsan di sini karena terpesona lihat Mbak, siapa yang mau nyelamatin dia? Tapi serius deh, Mbak Sarah cantik banget saya lihat-lihat. Hehe, kayak senja, bikin tenang. Ya, udah Mas. Ntar lagi Bapak datang. Nanti ya Mas Topik lagi menggombarin saya. Malah Mas yang masuk sel lempi. Hahaha. Wah, saya rela Mbak Sarah, saya rela masuk sel. Asal Mbak Sarah yang jadi sipirnya. Hehehe, tiap hari saya minta dibawain teh manis buatan Mbak aja. Kau ngapain di sini? Malah berduaan dengan putri saya. Sarah, kamu nggak diapa-apain kan sama dia? Tenang dulu Pak. Ini nggak sesuai dengan apa yang Bapak pikirkan. Saya ada perlu sama Bapak. Tapi kalian gak ada di rumah. Kata Neng Sarah, kalian gak lama lagi pulang, tunggu aja. Jadi saya tunggu kalian di sini. Kebetulan ditemani Mbak Sarah, jadi saya anteng nunggunya. Oh, saya tahu. Wah, Saudara Topik, kamu pasti sudah berubah pikiran kan? Dan mau terima tawaran kerjasama kami ya? Sampai-sampai menunggu di rumah begini. Bukan itu Pak, bukan soal tawaran itu. Ini darurat. Acil dijebak Pak, dia ditelepon sama Pak Zain buat kerja masuk pagi-pagi. Tapi ternyata gudang itu diliburkan buat semua buruh kecuali dia. Sekarang dia nggak bisa dihubungi dan pintu gudang dikunci semua dari dalam. Hah? Apa? Kamu yakin Acil diculik? Dia ada di dalam gudang itu? Yakin Pak, motornya ada di sana. Tapi semua pintu terkunci dan nggak ada yang nyaut pas saya teriak di depan. Saya curiga dia disekap gara-gara Pak Zain takut Acil nyanyi soal kejadian kemarin. Mungkin dia tahu kalau polisi panggil Acil buat jadi saksi. Nah, ini dia. Pak Broto bikin langkah ceroboh. Mereka panik pastinya.
Kalau mereka sampai berani menyekap saksi kita, berarti memang ada rahasia besar yang mereka takut untuk dibocorkan. Ini malah memudahkan kita untuk masuk ke gudang tanpa perlu izin penggeledahan yang ribet. Ini kasus penyekapan, dia nambah kasus baru. Nah, betul. Kita bisa masuk sekarang atas dasar menyelamatkan nyawa seseorang. Ayo Tupik, masuk ke mobil kita ke gudang sekarang. Ya udah, Mbak Sarah, saya pergi dulu ya. Doain saya sama Acil selamat. Pak, teman saya si Udin masih di sana buat pantau situasi. Dia bilang belum ada mobil yang keluar, berarti Paman Zain masih di dalam. Bagus, kita akan masuk lewat pintu samping atau kita cari celah yang bisa dimasuki. Bertahan ya Cil. Bentar lagi saya datang bareng rombongan polisi. Kamu bakal selamat. Sial. Sudah berhari-hari saya di sini. Mana bantuan si bos? Katanya mau bawa pengacara paling hebat. Katanya mau jadi saya batal cepat keluar. Jangan-jangan saya beneran cuma dijadiin tumbal. Kalau polisi nemu bukti paket selundupan itu atau duit yang hilang, apa si bos bakal tetap belain saya? Atau jangan-jangan si bos sengaja biarin saya di sini biar saya nggak bisa menuntut apa-apa? Bos, Acil sudah ada di dalam. Saya sudah ikat dia. Tapi bocah ini keras kepala. Dia belum mau buka mulut soal apa yang dia bicarakan dengan polisi. Ya udah, ayo antar saya. Di mana dia? Dia saya yang bicara. Oke, siap bos. Ayo kita masuk dalam. Dia ada di gudang. Acil. Saya selalu menganggap kamu ulian rajin. Tapi kenapa sekarang kamu jadi merepotkan? Saya tidak suka ada orang luar ikut campur dengan urusan dapur saya. Ceritakan sekarang apa yang polisi itu tawarkan kepada kamu. Sampai kamu mau jadi saksi buat dia. Saya mau cerita apa lagi, Pak? Saya sudah cerita semua ke Pak Zain. Mereka cuma nanya soal gampang. Saya nggak tahu apa-apa soal bisnis Bapak. Udah Cil, berhenti ngelaknya. Sekarang kamu tahu kan berhadapan dengan siapa? Jangan main-main Cil. Saya tahu polisi sedang mencari kunci buat menyeret saya. Apakah mereka menyuruhmu jadi mata-mata atau mereka menjanjikan keselamatan? Dengan kalian menyekap saya di sini, kalian pikir itu bakal menyelesaikan masalah? Kalian justru sedang menjemput sial. Maksud kamu apa? Ya, karena polisi sudah tahu saya bersama mereka tadi. Kalau saya nggak pulang atau hilang, orang yang pertama mereka cari adalah kalian. Menyekap saya nggak akan kasih Bapak keuntungan apa-apa. Malahan, kalian cuma nambah masalah baru. Kasus pembunuhan Jampan saja belum selesai. Sekarang Bapak mau tambah kasus penculikan. Kamu pikir saya takut dengan ancaman kulipanggos per emo? Di gudang ini, hukum saya lah yang berlaku. Ya, mungkin dulu sih iya, Bos. Tapi sekarang polisi punya mata-mata di mana-mana. Bapak menyekap saya di sini hanya membuktikan kalau Bapak takut saya bicara. Bukannya itu malah bikin polisi makin yakin kalau Bapak menyembunyikan sesuatu. Dato, pastikan tidak ada yang masuk ke area ini. Saya akan beri bocah ini waktu 1 jam lagi. Kalau dia tetap tidak mau bicara soal kesepakatannya dengan polisi, pastikan dia menghilang selama dari gudang ini. Saya tidak peduli masalah baru.